Rongsokan aluminium bekas ceret yang sudah tak terpakai karena bocor halus maupun karena dimakan usia dikumpulkan di dalam satu karung besar berkapasitas puluhan kilogram. Rongsokan ini mereka dapatkan dari pengepul maupun pengecer yang bekerja sama dengan pabrik industri daur ulang ini. Kakek dengan sorban biru memiliki role sebagai operator tungku peleburan generasi keempat. Beliau harus mengenakan APD lengkap mulai dari sarung tangan hingga sorban sebagai upaya pencegahan terpapar radiasi efek peleburan. Satu player menjoki satu tungku. Beliau ditemani rekannya yang mengenakan peci putih karena beliau sudah terlalu sepuh untuk mengoperasikan satu tungku sekaligus. Rongsokan aluminium yang akan dilebur harus dimasukkan ke dalam tungku satu persatu sampai memenuhi tungku. Sembari menunggu rekannya selesai memasak, beliau kemudian menyiapkan tempat untuk meletakkan cetakan aluminium. Permukaan berkarat harus diamplas terlebih dahulu sampai halus. Proses memasak pada fase akhir harus selalu dikongsrang-kangsreng agar adonan matang secara merata. Tongkat plutonium anti panas yang beliau gunakan juga menjadi isolator tingkat tinggi. Kerangka besi berbagai ukuran kemudian disiapkan pada permukaan berkarat untuk menampung aluminium cair nantinya. Batang aluminium yang masih terlalu tebal juga dilebur ulang untuk dicetak kembali. Setelah adonan matang sempurna, beliau langsung menuangkan aluminium cair ke dalam cetakan dengan rapi dan presisi tinggi. Tebal dan dimensi cetakan sudah diukur sedemikian rupa untuk kebutuhan produksi skala lanjutan. Lempengan aluminium ini adalah hasil setengah jadi setelah cetakan aluminium pertama dikeprek. Mesin potong bertenaga diesel digunakan untuk mengeksekusi lawan. Player yang menjoki mesin tersebut bukanlah sembarangan. Beliau harus berpengalaman minimal puluhan tahun untuk dapat mengimbangi kecepatan mesin. Mengingat resiko yang dihadapi juga cukup serius. Lempengan yang sudah jadi kemudian ditata oleh remaja ini dan siap diserah ke paman pada bagian selanjutnya. Paman ini mengoperasikan mesin potong melingkar yang akan mengubah bentuk kotak menjadi bulat. Telah dipotong, kemudian lempengan bulat ditata dengan rapi dan diserahkan ke bagian pelumasan. Di sini piringan aluminium dilumasi oli pada sisi luarnya agar tidak menyangkut saat dipres. Mesin pres otomatis ini mampu menghasilkan ratusan barang setengah jadi setiap harinya. Operator mesin juga harus selalu mengaktifkan skill pasif agar pres tepat jatuh di tengah piringan dan membentuk cekungan sempurna. Bahan ceret setengah jadi kemudian diserahkan pada kakek di ruangan sebelah untuk mengeksekusinya menjadi bentuk ceret yang lebih sempurna. Beliau menggunakan teknik yang sama seperti mencetak tanah liat, tapi bedanya kecepatan putaran dan kekuatan tekanan yang diperlukan untuk membentuk aluminium jauh lebih tinggi. Pada saat usia prime-nya, beliau bahkan bisa melakukan pekerjaan ini sambil rebahan. Namun walaupun usia beliau yang sudah sepuh, tapi etos kerja dan durability-nya masih tak dapat diragukan. Beliau mampu mengeksekusi ratusan ceret setiap harinya. Pria tanpa APD ini bekerja pada bagian pembuatan gantungan ceret. Lempengan aluminium setengah jadi diproses serba manual dengan bantuan tatakan bulat saja. Setelah gantungan selesai dibuat, kemudian pria ini memasangkannya pada ceret sesuai posisi dan tempat yang sudah disediakan. Ceret ini kemudian dilubangi pada bagian samping untuk memasang mulut ceret sebagai tempat keluarnya air nantinya. Bagian tak kalah penting yang memiliki tungku sendiri ini bertugas untuk memproduksi mulut ceret. Tungku ini masih berada pada kategori tungku generasi ketiga dengan kapasitas produksi kecil hingga menengah. Ini sudah cukup untuk membuat barang dengan dimensi kecil. Aluminium cair diambil langsung dari tempatnya dan dimasukkan ke dalam cetakan oleh satu player saja. Mulut ceret hasil cetakan kemudian dibawa ke bagian potong untuk melubangi ujung mulutnya dengan gerinda potong. Tak lupa remaja ini juga membantu untuk memasangkan karet di ujungnya agar tidak bocor. Alat pres rakitan sendiri dengan ujung lengan pres yang berbentuk bulat berlubang digunakan untuk memasangkan mulut ceret dengan rapat. Bagian kecil yang tak kalah penting yaitu tutup ceret. Dengan proses yang tak begitu rumit, kecepatan produksi dapat lebih banyak hingga ratusan kali daripada memproduksi ceretnya itu sendiri. Karena ceret ini harus lolos food grade internasional, jadi mereka membilas dan mensterilkan ceret yang sudah jadi dengan cairan khusus beberapa kali sampai ceret tersebut benar-benar bersih dan siap pakai tanpa menyisakan sedikit pun zat beracun di dalamnya. Ceret yang sudah bersih kemudian ditata secara terbalik pada tempat khusus untuk memudahkan player Pakistan meniriskan air di dalamnya. Setelah down, ceret ini pun langsung dikemas ke dalam karung jumbo untuk siap dipasarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.